Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh mengambil tempat di hati kami. Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tidak ada yang sia-sia. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang petani dengan 2 ember pengangkut air miliknya. Jadi ceritanya petani ini butuh mengangkut air dari jarak yang cukup jauh dari rumahnya dengan 2 ember tersebut. Namun sayang, embernya yang satu retak. Dia sudah berusaha menambalnya, tapi tetap saja bocor. Sudahlah, toh hanya bocor sedikit, masih ada air yang bisa kubawa sampai ke tujuan nanti, kata Pak Petani. Setelah 2 hari dia mengambil air, jalan kaki sambil memikul ember-ember itu, menelusuri jalan setapak. Suatu hari ember yang penuh berkata kepada ember yang retak itu, "Kamu memang tidak berguna ya. Kamu diisi penuh sama bapak kita, tapi kamu sampai di rumah, nyatanya air yang ada padamu itu sudah berkurang. Untuk apa kamu jadi ember kalau sudah begini?" Pernahkah kita berada di posisi ember yang retak itu? Saat kita tahu bahwa di saat kita sudah berusaha untuk memberikan yang paling maksimal yang bisa kita berikan, tapi ternyata tidak semaksimal yang diharapkan. Kita kirim lamaran kerja ke banyak perusahaan dengan percaya diri penuh, tapi hasilnya nihil. Lalu pikiran langsung mengarah kepada keluarga di rumah. Mungkin kita sudah belajar mati-matian, tapi hasilnya tetap saja nggak ngerti, nggak nyambung dengan pikiran kita. Dan tepat di saat kita mulai ada bisikan yang bersuara, "Apa gunanya dirimu?" Kalau pemirsa di rumah pernah dalam situasi seperti itu, ayat Alkitab kita untuk hari ini 1 Korintus 15 ayat 58. "Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jerih payahmu yang sia-sia." Saya mau menggambarkan situasi seperti apa yang dihadapi jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka sangat yakin dengan adanya kebangkitan orang mati. Di tengah-tengah keyakinan tingkat tinggi itu, tiba-tiba ada orang-orang yang berkata, ayat 39, "Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati bisa bangkit? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali?" Itu sama seperti seorang yang yakin bahwa ia akan bekerja, walau sampai hari ini terbukti dia selalu ditolak. Dan kemudian ada orang yang bilang, "Kamu udah kirim ribuan lamaran, masih saja tidak ada jawaban. Masih nganggur sampai hari ini?" Atau ketika kita melakukan sesuatu, tetapi hasilnya yang belum terlihat. Masih ingat cerita ember yang retak tadi? Sejak dikomentari oleh ember yang penuh itu, ember yang retak mulai termenung. Sedih. Suatu hari Pak Petani bertanya, "Kenapa kamu termenung?"
Ember yang retak pun menceritakan semua kesedihannya kepada Pak Petani. Setelah mendengarkan Ember retak bercerita, Pak Petani berkata, "Besok sewaktu kita berjalan menyelusuri jalan setapak untuk mengambil air, ada yang mau kutunjukkan kepadamu." Keesokan harinya, sudahkah kamu melihatnya? Di sebelah kiri jalan setapak yang kita lalui tadi, ada bunga-bunga yang berkembang di sepanjang jalan. Tahukah kamu bahwa itu adalah jalurmu? Aku selalu menempatkanmu di sebelah kiri jalan, supaya air yang keluar dari retakan dirimu itu mengairi bunga-bunga di sepanjang jalan. Apa yang terjadi dalam dirimu itu tidak pernah sia-sia. Aku menikmati perjalanan panjang kita karena bunga-bunga itu bertumbuh karenamu, karena air yang keluar dari retakanmu dan menyirami bunga-bunga di sepanjang perjalanan kita. Saya kira ini yang kita cari. Kita mencari selalu penjelasan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita sedih, kita mencari penghiburan. Ketika kita terjatuh, kita mencari kekuatan untuk bangkit. Ketika kita kehilangan harapan, kita mencari sesuatu agar pengharapan itu kembali. Tidak usah cari jauh-jauh. Tuhan sudah mengumpulkannya dalam Alkitab. Ia sudah menunjukkan banyak hal kepada kita dalam Alkitab, dan Dia selalu bisa mengulangi apa yang telah Dia lakukan dalam sejarah Alkitab bagi kehidupan kita sekarang. Tinggal kita membaca dan menemukan kuasanya dalam Alkitab bagi hidup kita saat ini. Dan pemirsa dimanapun berada, terkadang dalam kehidupan kita merasa tidak punya manfaat. Tetapi seperti ember retak tadi, tuannya bisa memberikan, menunjukkan bahwa Dia sangat berguna. Bapa kita, Bapa yang di surga, bisa menunjukkan bahwa kita sangat berguna. Tekunlah mempelajari firman Tuhan, dan Dia akan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan. Ingin banyak saudara-saudara kita yang lagi down, merasa mereka tidak berguna. Kita harus membangkitkan semangat mereka bahwa mereka sangat berguna, tetapi mereka belum menyadarinya saja. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mungkin kami pernah mengalaminya di situasi yang menganggap kami tidak berguna, tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami terus berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam pelayanan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia bersama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami di sepanjang hidup kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.